Hello, everybody. So I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And yeah, welcome to our sixth meeting, Basic English for your class. Okay. Uh, First of all, so sorry I couldn't make this Zoom meeting based on the schedule, so that I tried to make a video instead of having Zoom meeting to have a face-to-face interaction with you. But yeah, we still have our WhatsApp group. First, you can listen to this video and then you can note the importance point of the material that I'm going to deliver. And then if you have any difficulty to understand my explanation, and also if you have a question, you can send your question in our WhatsApp group. Don't forget to type your name and also your name and mention your question there in English. Okay, uh, let's start with our material today. I'm going to first set the screen, and you can also download the material in our e-learning, so you can read it by yourself and also hear the explanation from me by listening this video. Okay. Yeah, this is counted as our sixth meeting. The topic will talk about descriptive text. Okay, so this is the learning outcome. The students will be able to describe things related to IT. Jadi luaran dari kuliah kita hari ini dan juga praktikum kita hari ini adalah kalian nanti mampu mendeskripsikan benda-benda yang berhubungan dengan IT. Nah, kira-kira benda-benda yang berhubungan dengan IT itu apa saja? Oke, cellphone bisa, kemudian komputer, laptop. Nah, kita akan berbicara banyak tentang benda-benda tersebut. Oke, siap? Nah, kemudian saya langsung masuk ke ini, theoretical base. Di sini ada definition of descriptive text. Oke, ada yang tahu sebenarnya descriptive text itu apa? Oke, I give you a few seconds to think. 1, 2, 3. Oke, sudah ada jawabannya? Nah, descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Jadi nanti descriptive text ini menggambarkan seperti apa sih seseorang itu, seperti apa sih benda tersebut gitu. Nah, nanti saya akan memberikan guideline-nya, step-step atau cara-cara untuk mendeskripsikan orang ataupun mendeskripsikan benda. Begitu. Kemudian ini juga ada tambahan informasi. In a broad sense, description as explained by Ken. Jadi ini one of the expert yang memberikan definisi tentang descriptive text. Description is about sensory experience, how something looks, sounds, and tastes. Jadi sesuatu yang kalian bisa amati, sensory experience di situ, benda ini terlihat seperti apa sih? Kemudian benda ini suaranya seperti apa sih? Atau makanan ini rasanya seperti apa sih? Nah, itu nanti bisa kalian masukkan ke dalam teks yang akan kalian buat. Mostly it is about visual experience, but description also deals with other kinds of perception. Jadi visual experience maksudnya apa? Jadi sesuatu yang kalian bisa observe, sesuatu yang bisa kalian lihat. Warnanya apa, bentuknya seperti apa, bisa. Tapi tidak hanya itu ya, jadi juga bisa ditambahkan dengan other kinds of perception, begitu. Kemudian langsung ke sini. Nah, di sini juga dijelaskan the descriptive text is meaningful text that describes the experience related to sense. Kemudian such as what shape, bentuknya lingkaran, kotak, persegi, bisa digambarkan di situ sounds.
bagaimana suaranya, terdengar seperti apa, and taste is. Most descriptive text is about visual experience, but in fact, experience other than the sense of sight, we can also use it to make descriptive text. Baik gitu. Sampai di sini bisa mengikuti ya. Oke, thank you. Saya lanjutkan. Nah, lebih khususnya descriptive text itu says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, descriptive text itu dibagi menjadi 3. Pertama, describing person. For example, you want to describe me as your teacher. Misalkan, Bu Renata wears a purple hijab. Kemudian also she wears a white shirt, seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam describing person. Kemudian kalian selain apa yang kalian lihat, you can also describe my personality. For example, contohnya Bu Renata is my apa ya, beautiful teacher, seperti itu bisa? Oke, bisa. Silahkan, itu menunjukkan bagaimana kalian menilai saya, itu bisa dimasukkan ke dalam sana. Kemudian selanjutnya selain describing a particular person, juga bisa describing place. Contohnya the English Laboratory Room. Contohnya Borobudur Temple. Bisa contohnya the Information Technology Building. Bisa. Or thing. Kalau benda ya berarti contohnya ini cell phone, bisa. Your laptop, your computer, this headset, bisa. Itu masuk ke benda. Jadi ada 3 ya. Again, person, followed by place atau tempat, kemudian terakhir ada benda. Gitu. Jadi ada 3 macam. Tapi untuk kelas kita kali ini, we are going to make it specific. Saya pilih yang tipe yang ketiga saja. We are going to focus on describing thing. Begitu. Jelas? Yes, I do hope that you understand my explanation. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini, this is what we call as the generic structure of descriptive text. Jadi, this is the components that you have to make if you want to construct a descriptive text. Di sini sebenarnya ini tidak harus urutannya, maksudnya seperti ini. This is actually not mandatory, tapi ini yang nanti akan saya pakai sebagai acuan. So, if you want to have a good score, if you want to have a highest rank, kalian bisa mengikuti ini. Sorry. Alhamdulillah. Jadi, we have 3 components. The first one is the title. Again, sorry. Saya ulangi ya. So the generic structure of descriptive text di sini ada 3. Yang pertama ada title, second identification, kemudian yang terakhir ada description. Oke. Kemudian title, talking about the title, jadi nanti letaknya di atas sendiri. Kata kuncinya, your title must be specific. Contohnya, cell phone, boleh enggak? Tidak boleh. Itu too general, terlalu umum. Yang boleh seperti apa? Contohnya, my green cell phone, bisa. Atau my favorite cell phone, my Samsung cell phone, bisa. Kalau contoh yang lain, tempat contohnya, kalau misalkan laboratory, tidak boleh. Tapi kalau misalkan language laboratory, boleh. Computer laboratory, boleh. Kemudian kalau untuk orang, contohnya teacher,
Tidak boleh, too general. Yang boleh seperti apa? My favorite teacher. Yes, you can use it. My favorite mathematics teacher. Boleh. Oke, sampai di sini bisa membedakan ya. Yang saya minta adalah yang spesifik. Kalau tidak spesifik, itu berarti nanti bukan menjadi penanda dari descriptive text. Clear enough, right? Oke, kemudian di sini setelah title-nya kalian tulis, second step-nya adalah identification. Jadi ini mengidentifikasi. Misalkan contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Ini adalah kenalannya dulu. Nanti di paragraf pertama kalian sampaikan yang mau kalian deskripsikan itu apa, siapa, terus misalkan tempat ya di mana, apa nama tempatnya, begitu. Itu nanti masuk yang part of identification. Kemudian ada description, ini contains a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its features, forms, color, or anything related to what writer describe. Jadi nanti ini misalkan kalau benda berarti nanti misalkan appearance-nya atau tampilan luarnya itu misalkan warnanya apa, bentuknya seperti apa, yes you can add that kind of information. Yang bagian kedua kalau benda itu fungsi. Jadi mungkin fungsinya digunakan untuk apa, ini capable untuk digunakan apa, kamu biasanya menggunakan alat ini saat kamu mengerjakan apa. Nah, itu bisa dimasukkan di function of the things. Kemudian ini the purpose to describe a person, thing in a specific. Again, remember in a specific, not in general. Kemudian to describe a particular person, thing, or particular berarti yaitu benda itu. Misalkan my green cell phone. Kenapa my green cell phone itu spesifik? Ya karena my green cell phone ya hanya satu ini, gitu. Tapi kalau saya menyebut cell phone, contohnya, ya kan cell phone itu ada banyak. Ada yang di toko A, di toko B, ada cell phone-nya siapa itu kan tidak jelas, gitu. Tapi kalau my green cell phone itu spesifik, berarti only one, hanya satu. Yang saya deskripsikan ya ini, ya HP saya ini gitu. Sampai di sini jelas ya apa yang saya maksud general dan spesifik. Oke, good. Kemudian untuk language feature ini jadi apa saja yang nanti kalian masukkan. Specific participant sudah saya jelaskan tadi, contohnya ada di sini ngasih contoh yang lain. Kalau beach tidak boleh, kalau dengan beach yes okay. My house boleh, kalau house saja tidak boleh, kan tidak jelas rumahnya siapa, rumahnya bisa rumah saya, bisa rumah kamu atau rumah teman kamu, kan kalau tidak dikasih my di sini akan tidak spesifik. Kemudian temple tidak boleh, tapi kalau Borobudur temple, yes you can. Kalau uncle, no. Tapi kalau Uncle Jim, yes you can. Kemudian the use of adjective. Adjective ini adalah kata sifat. Contohnya di sini ada a beautiful beach. Kata sifatnya di sini ada beautiful, kemudian a handsome man. Handsome ini juga kata sifat. The famous place in Jepara. Famous ini juga masuk adjektif. Jadi banyak-banyak menggunakan kata sifat atau adjektif gitu untuk menerangkan kata bendanya. Jelas? Oke, good. Kemudian next adalah the use of simple present tense. Jadi yang digunakan adalah present tense ya, bukan past, bukan future, but present tense. Kenapa menggunakan present tense? Ya kalian mendeskripsikan objek yang bisa kalian amati, kalian mendeskripsikan factual thing. Jadi kalian menggunakan present tense. Kemudian action verb show the activity, run, sleep, walk, cut, itu nanti masuk ke fungsinya mungkin. Nah, ini sumbernya yang saya ambil. Nah, materinya cukup ini. Saya kira jelas ya. Kalau ada, aduh belum jelas nih di bagian ini, mau tanya dan sebagainya, silakan type the question in your WhatsApp. Sekarang I try to stop share screen. Saya akan men-share assignment kita hari ini. Maaf ya, saya agak flu.
This one. I try to make it bigger. Okay. Nah, assignment 6. Observe this following picture and what do you know about them? Mention first name, second feature atau kenampakan yang bisa kalian amati dari luar, kemudian function in a brief sentences. Ini saya masih warming up dulu. Yang keenam ini masih kalian mendeskripsikannya dalam bentuk sentence dulu. Jadi belum bentuk teks. Ini kita latihan dulu. Untuk meeting ke-7 nanti baru dalam bentuk teks. Kemudian please don't forget submit your work, your assignment in Microsoft Word only dengan guideline seperti ini. BE stands for Basic English _ Meeting 6, followed by your class, followed by your name, and last one, your name. Oke. Gambar pertama ini sudah saya kerjakan. Ini jadi contoh ya. Nah, ada nomor, kemudian picture, and description. Untuk picture, itu adalah benda atau barang yang harus kalian deskripsikan. Description di sini harus based on the picture. Kalian tidak boleh ngarang, tidak boleh melihat laptop kalian sendiri, kemudian kalian deskripsikan. Tidak. Tapi yang kalian lakukan adalah mendeskripsikan gambar yang ada di sebelahnya. Gitu. Saya kasih contoh ya. Bentuknya bisa dalam kalimat-kalimat sederhana seperti ini. Yang saya minta tadi adalah name, kemudian feature-nya atau appearance-nya, bentuk luarnya yang bisa kalian amati apa. Kemudian yang the last one ini adalah the function. Gitu. Nah, ini untuk name-nya, this is my HP laptop. Remember, must be specific. Kalau this is laptop, this is a laptop. No, tidak boleh. Too general. Kalau this is my HP laptop. Yes. This is my black HP laptop. Yes. This is my favorite HP laptop. Yes. Kemudian setelah selesai naming, yang kedua adalah look-nya, appearance-nya. Apa yang bisa kalian amati, yang bisa kalian lihat. Di situ saya menuliskannya it has 14 inches size with black dominated colors. Jadi size-nya 14 in, kemudian warnanya dominasi hitam. Begitu. Yang bisa kalian amati. Baik, warna, bentuk, terus apa ya? Bisa kalian tulis di situ. Kemudian terakhir, I usually use my laptop to study and play game. Nah, ini siapa yang ini banyak studinya apa play game-nya ini untuk kalian? Oke, jadi I usually use my laptop to study and play game. Ini related to function. Jadi kalian benda itu fungsinya apa sih? Kalau di sini saya menyebutkan untuk belajar dan untuk bermain game. Atau bermain game saja, belajarnya enggak, please don't do it. Belajar dulu baru main game, gitu ya. Oke, ini nomor 1. I've done it for you. And your assignment digambar di bawahnya. Oke, are you familiar with? Nomor 2 ini apa ya namanya? Silahkan ditulis. Bentuknya kayak apa ya? Silahkan ditulis. Fungsinya buat apa ya? Silahkan ditulis. Particular, spesifik. Kemudian nomor 3 ini, nah saya juga minta dikasih tahu ini namanya apa, bentuknya kayak apa, fungsinya kayak apa, please. Kemudian ada yang keempat ada ini, kemudian yang kelima ada itu. Saya tidak menyebutkan namanya karena this is your job to mention the name. And yang ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8, and enough. Saya ini gambarnya tidak original, maksudnya bukan gambar saya mengambilnya dari Google. Jadi selalu saya tulis seperti itu. Nah, nanti langsung ditulis di sini aja. Kalian tinggal ngetek di sini, kemudian
kalian rename filenya dengan yang tadi, kemudian di submit di e-learning kita. Okay, thank you so much for your time. Again, question, uh, please state it in our WhatsApp group. I try to answer this question. Kemudian kalau pengen diskusi apa silahkan, bisa ditulis di sana. Okay, thank you so much. Hopefully you can do your assignment well. Saya harap nilainya A semua. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.